Kalau yang statement saya kali ini saya ingin fokus berbicara tentang pertobatan. Saya awali dulu, mohon waktu sebentar ya, awali dulu. Ketika Tuhan mengusir iblis dari sorga dengan alasan menolak bersujud kepada Adam. Setelah ketika diusir, dia punya dua permintaan. Aku minta umur panjang sampai kiamat. Dikabul oleh Tuhan. Innaka minal mundharin. Ya, silakan kamu panjang umur sampai kiamat. Yang kedua apalagi? Segera supaya segera kau angkat kaki dari sorga ini. Yang kedua, izinkanlah aku menggoda manusia. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan goda seluruh umat manusia. Kata Tuhan, silahkan kau goda. Begitu keluar, iblis sambil bersiul-siul gembira dalam otaknya, nanti di penghujungnya manusia akan masuk neraka bersamaku. Di tengah iblis sedang gembira diberi izin oleh Tuhan, satu umur panjang, yang kedua izin menggoda. Berarti iblis itu legal ya, punya SIM kan, sudah surat izin menggoda. Di tengah iblis sedang gembira akan menggoda manusia, Tuhan mengatakan, silakan kau goda manusia. Tetapi siapapun manusia setelah melakukan dosa lalu bertaubat kepadaku, ku ampuni semuanya. Loh, iblis melongo. Ya kalau begitu saya namanya kerja bakti dong. Seperti melukis di atas air. Dari situlah iblis mulai merubah strateginya menggoda manusia. Jadi tidak berhenti mengajak manusia untuk bermaksiat saja, tapi langkah yang strategis bagaimana supaya manusia tidak bertobat kepada Tuhan. Itu. Ini langkah strategis supaya tidak bertobat. Bagaimana caranya? Jangan sampai manusia merasa bersalah. Nah itulah makanya ketika saya tanya seorang setan ya gitu, saya bilang, apakah Anda ingin mendapatkan bantuan advokasi dari saya? Ada apa sih pakai sakur gitu? Iya, saya kasihan kamu itu dipersalahkan oleh seluruh umat manusia. Setiap orang maksiat selalu mengatakannya gara-gara kamu. Malah dia tertawa terbahak-bahak. Saya bilang, kamu enggak tersinggung disalah-salahin? Enggak. Ya memang begitu katanya. Saya senang ketika saya disalahkan. Sebabnya ketika manusia menyalahkan saya, berarti saya sukses. Karena ketika kita menyalahkan orang lain, itu berarti dia tidak mau mengaku salah. Kalau orang tidak mau mengaku bersalah, berarti tidak punya niatan untuk memperbaiki diri. Jadi kesalahan, dosa dan sebagainya itu proses peningkatan kualitas. Perbaikan-perbaikan itu dinamika kehidupannya semacam itu. Nah makanya ketika kita bertobat, ini kan ceritanya lain. Iblis menggoda lagi, tobat lagi, menggoda lagi. Sampai kapan? Ya sampai sia-sia kerja dia. Jadi kita nggak usah menyalahkan iblis, biarin aja iblis. Maka yang penting kita jangan pernah menyalahkan orang. Ya kita introspeksi, barangkali kita salah. Yang penting kalau kita berdosa, kita memperbaiki diri, bukan menyalahkan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, sama dengan kita tidak mengaku bersalah. Kalau orang tidak menyadari kesalahannya, berarti dia tidak punya niat untuk memperbaiki diri sendiri. Nah makanya dalam beragama dan hidup itu perlu ada pertobatan. Sebab setiap saya pernah berjanji ya, ada namanya pengadilan hati nurani ya. Kita kan tersiksa sesungguhnya, the feeling of guilt tersiksa. Masih ada waktu enggak?
Seharusnya Masih ada habis. waktu, boleh ya? Habis. Oke, non Ya. bisa 5 ya? menitan, Oke. 5 menitan. Oke lah, singkat saja. Keadilan itu ada. Ya. Sebelum engkau diadili di akhirat, di dunia engkau sudah diadili. Tidak ada yang lepas dari pengadilan ini. Di dunia ini ada pengadilan hati nurani. Kalau di pengadilan negeri itu mesti ada saksi, mesti ada juri, mesti ada hakim ketua, ada hakim anggota, ada pengacara, wah sampai sidang 39 kali kayak Jessica dulu tuh nggak selesai. Nah, kalau pengadilan hati nurani itu saksinya ada dalam diri kita sendiri, hakimnya dalam diri kita sendiri, pengacaranya ada dalam diri kita sendiri, sidangnya cepat dan singkat, kertek tok palu. Apa hukumannya? Anda gantung. Yang lucunya kalau hakim pengadilan negara itu ada eksekutornya, ada polisi yang nembaknya. Tapi kalau pengadilan hati nurani hukuman gantung. Tahu nggak? Yang beli tambang siapa? Beli sendiri kok. Belinya di mana? Nganyang ngenawar nggak? Berapa semeternya? 30, 20 aja deh. Lalu yang ngikat di suhunan siapa? Yang buat kolong siapa? Yang naruh meja siapa? Yang angkat kursi siapa? Yang jejak siapa? Kakinya sendiri. Ini pengadilan hati nurani. Ada lagi minum racun. Yang beli begon siapa? Sendiri. Yang minumkan siapa? Sendiri. Hukuman penjara di sel. Tahu nggak? Kalau sel di polsek mah 2x2 masih bisa selonjor, masih bisa tidur. Tapi begitu pengadilan hati nurani memutuskan hukuman penjara, masuk sel lebih sempit sel itu dari badan Anda sendiri, sehingga napas juga susah. Maka disitulah pentingnya pertobatan. Segera kita meminta ampun. Ya, rasa the feeling of guilty yang menyiksa diri kita akan rilis semuanya itu, dan kita akan dapat bernafas lega lagi. Percayalah bahwa pertobatan adalah satu solusi. Bahkan dalam agama Nasrani itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan sekali pertobatan. Datang menghadap pastor dan dia berterus terang meminta. Begitu kan Pak Misrahan ya? Semacam itu. Jadi artinya bahwa pertobatan itu penting sekali dalam hidup kita, sehingga kita melepaskan beban psikologis yang menyiksa diri kita ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu ya.